Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan dan penganggaran desa. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Arina Manasikana, kemudian Dwi Hilda Aditya, dan Muhyiddin. Konsep dasar pembangunan desa. Pembangunan desa ini merupakan salah satu target nasional dalam meningkatkan kapasitas pemerintah untuk memberikan pelayanan atau pemenuhan hak dan kewajiban. Nah, dalam memberikan pelayanan atau pemenuhan hak dan kewajiban tadi, maka diperlukan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu, pembiayaan ini biasanya didapatkan dari dana desa. Dana desa ini sumber pendapatannya bisa didapatkan dari pendapatan asli daerah, kemudian bisa bersumber dari APBN, kemudian bisa saja dari dana bagi hasil, dan lain-lain. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa diberikan wewenang dalam hal mengelola keuangannya secara mandiri bersama stakeholder tingkat desa dari tahap perencanaan sampai ke tahap pengawasan. Wewenang yang diberikan ini merupakan peran besar yang diterima desa sejalan dengan tanggung jawab yang juga sama besarnya. Untuk itu, diharapkan pemerintah desa menerapkan prinsip transparan dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahannya. Nah, apabila perencanaan dan penganggaran ini dilakukan dengan baik, maka akan terjadi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat juga akan terjamin. Dalam pembahasan kali ini kita menggunakan dua landasan hukum. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kemudian yang kedua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan daerah. Perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa merupakan proses atau tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Hal ini menegaskan bahwa antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dan unsur masyarakat ini sama-sama memiliki tanggung jawab dalam hal pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa demi tercapainya sebuah tujuan, yaitu pembangunan desa. Kemudian pasal 79 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa disusun meliputi dua tahapan. Yang pertama yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa. Yang kedua yaitu Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKP Desa. Yang pertama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa. RPJM Desa ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 tahun. RPJM Desa ini ditetapkan paling lama 3 bulan sejak kepala desa dilantik. Di dalam RPJM Desa berisi visi misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan, serta rencana kegiatan dari desa. Adapun tahapan kegiatan penyusunan RPJM Desa, yang pertama sosialisasi dan pembentukan tim penyusun. Tim penyusun ini berjumlah 7-11 orang yang terdiri dari kepala desa sebagai pembina, sekretaris desa sebagai ketua, ketua LPMD sebagai sekretaris, dan masyarakat sebagai anggota. Kemudian dilakukan penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten. Penyelarasan ini antara visi misi RPJM di daerah dengan visi misi Kades. Selanjutnya dilakukan pengkajian keadaan desa melalui pengolahan data primer dan data sekunder. Data primer contohnya seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa. Sedangkan data sekunder contohnya
data mengenai kemiskinan, sosial, budaya, dan ekonomi dari desa. Pengkajian keadaan desa ini dilakukan melalui musyawarah dusun atau musdus. Selanjutnya dilakukan penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. Kemudian dilakukan penyusunan rancangan RPJM desa melalui lokakarya desa. Rancangan RPJM desa ini disusun berdasarkan beberapa peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, serta Permendagri Nomor 111 Tahun 2014. Kemudian dilakukan penyusunan rencana pembangunan desa melalui Musrenbangdes atau Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa. Musrenbangdes ini harus diikuti oleh pemerintah desa, Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD, serta unsur masyarakat seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian dilakukan pembahasan, penyepakatan, dan penetapan RPJM desa melalui peraturan desa. Pembahasan ini dilakukan pada rapat antara BPD dan pemerintah desa. Kemudian RPJM desa yang telah ditetapkan melalui peraturan desa dilaporkan kepada bupati melalui camat. Yang kedua, rencana kerja pemerintah desa atau RKP desa. RKP desa ini merupakan rencana kerja pemerintah desa untuk jangka waktu 1 tahun. Adapun teknis penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. RKP desa ini mulai disusun pada bulan Juli tahun anggaran berjalan dan harus sudah ditetapkan paling lama bulan September tahun anggaran berjalan. Di dalam rancangan RKP desa ini paling sedikit berisi mengenai yang pertama, evaluasi dari pelaksanaan RKP desa tahun sebelumnya. Yang kedua, prioritas program kegiatan dan anggaran desa, baik yang dikelola desa ataupun kerjasama dengan pihak ketiga. Yang ketiga, prioritas program kegiatan dan anggaran yang dikelola desa sebagai kewenangan atau penugasan dari pemerintah pusat maupun daerah. Dan yang keempat, berisi tentang pelaksana dari kegiatan desa. Adapun tahapan penyusunan RKP desa, yang pertama musyawarah desa mengenai penyusunan perencanaan serta pembangunan desa. Musyawarah desa ini diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, serta unsur masyarakat. Kemudian dilakukan pembentukan tim penyusun RKP desa. Tim ini kemudian melakukan pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program atau kegiatan masuk ke desa. Selanjutnya, pencermatan ulang atau penelitian ulang dokumen RPJM desa. Selanjutnya dilakukan penyusunan rancangan RKP desa dan rancangan ulang RKP desa. Kemudian disusun RKP desa dan ditetapkan beserta dengan daftar usulan RKP desa. Dan pada akhirnya akan berbentuk rancangan APB desa. RKP desa ini nantinya akan ditetapkan melalui peraturan desa. Setelah RKP desa ditetapkan, kemudian akan dilanjutkan dengan proses penyusunan APB desa sebagai wujud dari penganggaran desa. Di sini APB desa sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Dalam menyusun APB desa, ini menggunakan pedoman rencana kegiatan dan rencana anggaran yang telah disusun dalam RKP desa, termasuk juga kegiatan prioritas yang akan didanai melalui APB desa. Sama halnya dengan APBD, APB desa juga terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Yang pertama, pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa
yang menjadi hak desa dalam 1 tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Menurut pasal 72 UU Desa, pendapatan desa ini bersumber dari yang pertama pendapatan asli desa, yang kedua alokasi APBN yaitu dana desa, yang ketiga bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota, yang keempat alokasi dana desa, yang kelima bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten, kemudian dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, dan terakhir adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, dari beberapa sumber pendapatan desa yang telah disebutkan tadi, kemudian diklasifikasikan menurut kelompoknya, sehingga menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama pendapatan asli desa atau PA desa, kemudian pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Kemudian belanja desa, yang mana meliputi semua pengeluaran dari rekening kas desa yang menjadi kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Di sini sesuai dengan pasal 100 PP nomor 43 tahun 2014, belanja desa itu yang telah ditetapkan dalam APB desa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, paling sedikit yaitu 70% dari jumlah anggaran belanja desa akan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa tersebut didanai dengan dana yang bersumber dari alokasi dana desa. Kemudian sisanya 30%, yaitu paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa serta perangkat desa. Kemudian untuk operasional pemerintah desa, untuk tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa, dan juga untuk insentif berupa bantuan kelembagaan untuk operasional RT dan RW. Nah, untuk mendanai kegiatan-kegiatan tersebut digunakan dana yang bersumber dari penggunaan dana desa. Kemudian adalah pembiayaan, yaitu meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran yang berikutnya. Nah, di sini pembiayaan itu terbagi menjadi 2, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan di sini mencakup silpa tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Kemudian dalam penyusunan APB desa terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Yang pertama, APB desa disusun berdasarkan peraturan desa tentang RKP desa. Yang kedua, APB desa disusun untuk masa tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya. Mengapa? Karena di sini APB desa itu sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Sehingga di sini disusun hanya untuk masa 1 tahun anggaran. Kemudian rancangan APB desa harus dibahas dan disepakati antara kepala desa bersama badan permusyawaratan desa. Kemudian yang keempat, APB desa dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan perdes selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani. Pada intinya, APB desa itu disusun berdasarkan peraturan desa tentang RKP desa sebagai pedomannya, dan harus disepakati antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa sebelum ditetapkannya peraturan desa tentang
APB Desa. Nah, selambat-lambatnya atau maksimal pada 31 Desember tahun yang sedang dijalani harus sudah ditetapkan peraturan desa tentang APB Desa. Kemudian selanjutnya adalah proses penyusunan APB Desa atau tahapan-tahapan penyusunan APB Desa. Nah, yang pertama, pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada sekretaris desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan. Jadi, di sini misalkan untuk pelaksana kegiatan kesehatan akan menyampaikan usulan anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada 1 tahun ke depan kepada sekretaris desa, yang mana kegiatan dan anggarannya harus tetap sesuai dengan RKP Desa. Yang kedua, sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau RAPB Desa dan menyampaikannya kepada kepala desa. Setelah disampaikan kepada kepala desa, kemudian kepala desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat pada bulan Oktober tahun berjalan, yang mana disepakati antara kepala desa dan BPD. Kemudian rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama selanjutnya akan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati atau wali kota, yang mana dapat diwakilkan melalui camat. Dalam hal ini paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Nah, kemudian bupati atau wali kota menetapkan hasil evaluasi rancangan APB Desa paling lama 20 hari sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APB Desa. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan ketika bupati atau wali kota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya atau otomatis akan berlaku sebagai peraturan desa tentang APB Desa. Kemudian ketika bupati atau wali kota menyatakan hasil evaluasi tentang rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka di sini kepala desa akan melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Nah, ketika hasil evaluasi telah disampaikan tetapi kepala desa tidak menindaklanjuti, maka ketika kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APB Desa menjadi peraturan desa, di sini bupati atau wali kota berhak membatalkan peraturan desa dengan dikeluarkannya keputusan bupati atau wali kota, yang mana nantinya sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa pada tahun anggaran sebelumnya. Kemudian setelah kepala desa melakukan penyempurnaan, dan pada tahap yang terakhir adalah peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember pada tahun anggaran yang berjalan. Dalam hal ini APB Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan desa dimungkinkan akan dilakukan perubahan apabila terjadi dalam suatu kondisi dan situasi tertentu. Untuk yang pertama, harus dilakukannya pergeseran antara jenis belanja. Yang kedua, silpa tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
Yang ketiga, terjadi penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan. Kemudian terjadi peristiwa khusus, misalnya bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau kerusuhan ekonomi yang berkepanjangan. Dalam hal ini, misalkan pada tahun ini adalah terjadinya pandemi virus COVID-19. Kemudian yang kelima adalah perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah. Di sini yang perlu diperhatikan adalah perubahan APB desa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Jadi perubahan APB desa ini tidak akan dilakukan 2 kali. Dan untuk tata cara pengajuan perubahan APB desa pada umumnya sama dengan tata cara penetapan APB desa seperti yang telah dibahas tadi. Pada intinya, mulai dari tahap penyusunan APB desa melalui proses yang sama seperti penyusunan APBD. Begitu pula dari struktur APB desa sama seperti struktur APBD yang mana terdiri dari pendapatan belanja dan pembiayaan. Di sini yang membedakan adalah tingkatan wilayahnya. Itu tadi merupakan pemaparan dari konsep perencanaan dan penganggaran kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi merupakan pemaparan konsep perencanaan dan penganggaran keuangan desa dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.